akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Umi Musferatan Najiyah. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, tetap menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan untuk menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, video Umi kali ini ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Susanti. Apa kabar Ibu Sri? Yang sehat, lancar, barokah. Ibu Sri ini bertanya, bagaimana Umi cara berwudu perempuan-perempuan berhijab? Teman-teman sekalian, kita mulai. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa setiap perempuan muslimah auratnya dari ujung rambut ke ujung kaki. Nah, ini tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Caranya sama seperti berwudu mereka kebanyakan, hanya saja untuk berwudu perempuan-perempuan muslimah itu tidak perlu membuka hijabnya, dengan catatan hijabnya suci, bersih, bajunya demikian pula suci, bersih, termasuk kaos kakinya. Kenapa harus bersih dan suci? Karena teman-teman sekalian, bersih belum tentu suci, ya Pak ya. Suci juga belum tentu bersih. Debu umpamanya terlihat, sebagian orang atau kebanyakan orang mengatakan debu itu kotor, tapi secara dalil dihukumi suci. Tapi kalau mau sholat, suci dan bersih. Bagaimana kita tahu badan kita suci dan bersih? Nah, diawali dengan mandi minimal dengan air di baknya itu minimal 2 kulah setelah dipakai, atau mandi di air pancuran, itu pasti insya Allah sucinya ya. Begitu pula dengan hijabnya, bajunya ya, setelah dicuci ya, bersih, tapi belum tentu suci kalau belum disucikan. Caranya, baju-baju yang sudah bersih tadi dimasukkan atau disucikan dengan air yang lebih dari 2 kulah, atau ditaruh di bak atau di mesin cuci, diluberi ya, dijemur. Nah, itu insya Allah dihukumi suci. Nah, kita mulai bagaimana praktek wudunya perempuan-perempuan muslimah. Biasa kita sucikan dulu kerannya 3 cauan ya, atau kita memakai air di bak yang lebih dari 2 kulah, tidak perlu lagi disucikan. Bismillah, kemudian tangannya kita cuci, bismillah, cuci bersih, kemudian ambil 1 cauan air, dihirup ke mulut dan hidung. Sekali, kita ambil sekali-sekali aja ya Sri, teman-teman yang lain. Buat kumur-kumur kita buang ke kiri, yang di hidung juga kita buang. Kemudian tangan kita ambil lagi 1 cauan, diusapkan ke wajah. Kerudung tetap dipakai loh teman-teman ya, dari ujung rambut ini terus diusapkan ke bawah dagu 1 kali juga ya. Kemudian cuci tangan. Nah, cuci tangannya ini kan tangannya lengannya panjang ya sampai di sini, tidak perlu
ditarik ke atas siku, tidak perlu, cukup diusap sampai ke siku di atas baju yang kita pakai. Satu kanan, satu kiri. Ini tidak perlu ditarik ke atas siku, tidak perlu, sekali saja. Makanya tadi catatannya harus benar-benar keadaan suci. Tapi kalau najis, bajunya tidak bisa dipakai untuk bersuci secara muslimah tadi, dilihat di tempat umum yang terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian ambil lagi, dicuci lagi tangannya, kemudian usapkan dari ujung sini ke belakang, kemudian kembali. Nah, itu cara mengusap kepala berwudunya perempuan muslimah. Kakinya seperti itu juga, hanya diusap, kemudian kakinya yang tadi ada kaos kakinya hanya diusap kanan sekali, usap kiri sekali. Ini yang dipraktekkan Nabi ketika beliau safarian. Muzahnya suci hanya diusap sekali kanan, diusap sekali kiri. Simpel ya teman-teman, jadi nggak perlu dibuka. Hanya itu tadi catatannya, harus kerudungnya suci, bajunya suci, kaos kakinya juga suci. Secara dalil itu sudah sah bagi kita untuk melaksanakan sholat. Jadi kita wudunya sah, tidak perlu aurat kita terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini kalau berwudu di tempat umum. Tapi kalau berwudunya di tempat kamar mandi atau tempat wudu yang tidak terlihat laki-laki, ya harus dibuka seperti biasa ya. Tidak masalah itu terlihat oleh sesama perempuan. Lalu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ya sebagai akhir penutup dari wudu atau berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Mudah-mudahan Ibu Sri paham dengan cara berwudunya muslimah, dan ini bisa kita pakai safarian. Terutama bagi ibu-ibu yang sedang berangkat haji di Arafah, itu sangat penting memiliki ilmu ini. Karena apa? Di Arafah itu sekarang walaupun airnya banyak, tapi tempat untuk berwudu itu terbatas. Antri satu kamar mandi 5-15 orang ya. Ibu-ibu, teman-teman semua sekalian bisa berwudu di satu tempat dengan air satu botol, bisa itu ya, untuk mempersingkat waktu kalau kita ingin ikut sholat berjamaah. Kelihatan simpel, tapi kalau tidak dibukakan bagaimana caranya, mungkin kita bingung, karena banyak sekali ibu-ibu itu loh di tempat-tempat umum tidak ngerti kalau auratnya itu tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Enak saja membuka kerudungnya, tidak boleh ya, dosa mendosakan. Bagaimana Ibu Sri? Mudah-mudahan cara berwudu tadi membawa manfaat dan barokah, dan mungkin juga bagi teman-teman perempuan sekalian yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Yuk kita ulangi sekali lagi. Bismillah ya, kita kemudian ambil ya air 1 cauan, hirup ke mulut dan hidung, kumur-kumur keluarkan. Kemudian yang kedua, mengusap muka dari ujung rambut sampai dagu, kemudian mengusap tangan ya, tidak perlu dibuka sekali, terus kemudian kiri sekali, dan basahkan tangan, lihat dari sini, terus kembalikan, tidak perlu ke telinga. Karena ada 2 cara ya, usap sini kembali atau usap sini ke 2 telinga, itu untuk yang dibuka kerudungnya. Kemudian cukup kakinya diusap kanan sekali, kiri sekali. Gimana teman-teman? Insya Allah paham ya. Kalau ada yang belum mengerti boleh bertanya.
ya. Ketemu lagi dengan saya di video akan datang. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.